karena apa? Tapi asalkan dia tidak dirubah aslinya. Iya, memang kalau masalah bedeng itu bisa diperbaiki, tapi dengan catatan tidak bisa dirubah dengan bentuk yang mestinya seperti itu. Karena kan di sini juga di Mataram atau Kerajaan Mataram itu kalau masalah sejarah tentang bedeng itu memang sudah diberikan wewenang tersendiri, yaitu Kecamatan Purbakala itu memang untuk kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya bedeng itu memang harus direnovasi atau diperbaiki dengan asalkan tidak diubah asing. Fajar menyingsing di Yogyakarta. Di jantung kota ini, cahaya pertama selalu menyentuh Buluwarti, tembok kokoh yang memagari sejarah. Ia bukan sekedar dinding bata, melainkan sebuah kulit pelindung, saksi bisu denyut nadi peradaban Mataram Islam. Di sini, setiap langkah kaki yang bergegas, setiap suara becak yang melintas, adalah irama yang dimainkan di atas panggung budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah ruang yang tidak pernah berhenti bernapas. Tempat masa lalu dan kini bertemu, bersiap memulai babak baru. Tapi di atas bisa kan di itunya. Ketetekan. Untuk memahami masa gini, kita harus kembali ke tahun 1755. Setelah perjanjian Giyanti, si Sultan Hamengkubuwono I mendirikan keraton, dan bersamanya ia membangun sebuah sistem pertahanan yang sempurna, Tembok Baluwarti. Tembok ini melambangkan kedaulatan. Fungsinya tidak main-main. Ia memisahkan jero benteng atau dinding bagian dalam dengan area suci tempat tinggal sultan dan keluarga dari jaba benteng atau luar dinding. Ia adalah garis demarkasi antara kemurnian, tradisi, dan hiruk-pikuk dunia luar. Selama berabad-abad, Baluwarti telah menjalankan perannya sebagai jantung kultural yang dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat Yogyakarta. Namun, waktu adalah penggis paling jujur. Seiring berjalannya zaman, tembok Baluwarti yang dulunya gagah mulai menunjukkan kerentanan. Konflik pertama adalah alam. Gempa bumi dan cuaca tropis membuat beberapa bagian dinding runtuh. Konflik kedua adalah manusia. Desakan modernisasi, kepadatan lalu lintas, dan pembangunan kota membuat sebagian fungsi tembok bergeser atau bahkan hilang. Kondisi inilah yang memicu rencana besar, revitalisasi tembok Baluwarti dan kawasan benteng di sekitarnya. Namun, proses revitalisasi ini bukan tanpa ganjalan. Di satu sisi, ada harapan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu dan memperkuat struktur yang rapuh. Di sisi lain, muncul pro kontra yang mempertanyakan, apakah rekonstruksi ini otentik? Apakah penataan ulang kawasan tidak akan mengusur ingatan kolektif yang sudah melekat pada setiap sudut tembok yang usang? Dilema muncul antara preservasi murni dan kebutuhan fungsi kota modern. Ya, kalau menurut
kami sebagai abdi dalam Kasa yang di Kota Gede ini, kalau mengenai tentang besen untuk realisasi seperti itu, saya memang sangat senang sekali karena Pak, karena Jogja ini istilahnya di samping untuk menghidupkan kebudayaan yang ada di Indonesia ada ini, dan kalau memang direnovasi atau diperbaiki memang untuk nilai-nilai positif dari kalangan luar untuk biar berliburan atau di Jogja atau di kesannya ya istilahnya ada nilainya positif, karena apa? Karena memang Jogja ini betengnya rapi, memang kelihatan aslinya, otomatis pariwisata dari luar itu atau mancanegara itu akan menimbulkan yang positif bagi sebagai abdi dalam maupun kalangan sekitarnya. Revitalisasi bukan sekedar proyek fisik, ia adalah dialog antara generasi. Ia adalah upaya untuk menyambung benang sejarah yang berputus. Ketika kita melihat tembok yang kini berdiri tegak, kita tidak hanya melihat bata dan semen yang baru, tapi kita melihat komitmen. Komitmen untuk mengakui bahwa masa lalu adalah fondasi tempat kita berpijak. Perkenalkan, saya Saskia Ramadhani sebagai penduduk yang terdekat di revitalisasi Benteng Harapan. Jadi kalau sebelum adanya revitalisasi benteng ini, sepenglihatan saya, sekitar rumah saya itu padat penduduk. Tapi lalu setelah terjadinya revitalisasi benteng ini, seperti ada pemisah antara kampung belakang dan depan yang dulunya itu dekat, jadi pisah karena adanya benteng revitalisasi ini. Yogyakarta terus bergerak maju, namun ia tidak pernah melupakan akarnya. Tembok Baluarti yang direvitalisasi adalah pengingat bahwa tradisi bukanlah beban, melainkan adalah sebuah kekuatan. Dengan memahami bagaimana leluhur kita membangun dan mempertahankan wilayah ini, kita dapat membangun masa depan yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kaya dan berakar kuat dalam identitas budaya. Tembok itu ada, agar kita tidak lupa siapa kita.